Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu bisa mengubah dunia. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya, ya, agar kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan, saya minta Kak Laura lah yang memimpin doa. Marilah kawan-kawan untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Laura sudah memimpin doa kita pada hari ini ya. Oke, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa nak? Ramadhani. Gautama Ramadhani. Gimana? Sakit ya? Dari suratnya sakit, Pak. Oh gitu. Ya, kita doakan ya Ananda Gautama Ramadhani semoga lekas sembuh, lekas pulih dari sakitnya sih. Coba kerapian bajunya ya, mesti dikeluarkan. Nah, ini ada dulu. Kalau rapi kan keren ya. Terus sampah-sampah nak, sampah-sampah di bawah. Kalau ada ambil. Ada, buang. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Persamaan garis lurus. Ya, bagaimana cara membuat grafik sama garis lurus? Ya, Marisa. Menentukan dua titik dari sumbu X dan sumbu Y, dan cara kedua tarik lurus garis dari dua titik tersebut. Iya, kita tentukan titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y ya, atau dua titik yang lain juga boleh. Setelah itu kita tarik garis melalui dua titik itu. Ya, berapa jarak titik A dari sumbu Y? Berapa? 6 satuan. Dari sumbu Y jaraknya 9 satuan, dari sumbu X 2 satuan. Marisa lagi, yang lain nggak ada? Oke, boleh Marisa, maju nah. Di mana? Coba tunjukin yang jaraknya dari sumbu Y 9 satuan, dari sumbu X 2 satuan. Betul, gini ya. Ini anak-anak penting ya, kalian jangan dilupakan materinya karena ini akan menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah gradien atau Kemiringan. ya. Contoh dari kemiringan. Di sini Bapak paparkan ada beberapa gambar ya. Di sekitar kita ada tangga, jadi nggak? Ada atap rumah. Kemudian, nah kalau Bapak tanya ada nggak kalian bisa menyebutkan contoh lain? Ada. Apa coba? Contoh lain? Gunung. Terus apa lagi? Perosotan. Ya miring ya perosotan ya. Nah, kalau perosotan nggak mungkin datar gini ya. Gimana merosotnya kalau kayak gini ya? Atau gini misalnya langsung jatuh loh. Nih apa lagi? Ya pesawat tuh, pesawat kalau mau terbang ya dia miring lah. Nggak ada pesawat yang gini ya. Bahkan manfaat untuk mempelajari kemiringan ataupun gradien ini seperti yang kalian contohkan tadi ya anak-anak. Mungkin suatu saat nanti atau orang tuamu atau keluargamu ada yang membuat tangga, ya kan? Ya. Karena rumah kita ini rata-rata di sekitar sini kan panggung ya. Ya. Nah, rumahnya itu ada tangga. Nah, biar tangga itu bisa digunakan dengan aman, supaya bisa kita gunakan baik anak kecil atau orang tua, itu tuh kita harus mengukur kemiringannya, ya. Ada ukuran kemiringannya. Nggak mungkin tangga dia terlalu tegak gini kan? Susah. Kalau nenek-nenek ini gimana? Bahaya kan? Atau anak kecil. Jadi harus ada ukuran kemiringan. Nah itu sekarang tujuan kita mempelajari materi ini adalah pertama
kalian itu dapat menentukan pendirian garis yang melalui titik 0,0 dan titik x, y. Dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep gradien. Sudah dibagikan kelompoknya? Ya. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya? Ya. Sudah ada kelompok? Satu, dua ya? Dua. Kalau udah dalam kelompok nih, nah nanti kita itu akan menyelesaikan masalah-masalah sama kayak minggu yang lalu. Ya, Bapak akan bagikan LKPD, kemudian kalian menyelesaikan secara diskusi kelompok tuh, ya yang ada pada LKPD, kemudian mempresentasikannya, nanti ada dipanggil kelompok secara. Mari perhatikan video berikut ini. Kamera rolling action. Try. Anak-anak berjumpa kembali dengan Pak Tugas. Kali ini kita akan mempelajari materi gradien. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai benda-benda yang berbentuk mirip. Siapa di sini yang rumahnya merupakan rumah panggung? Bagaimana dengan jalan raya yang terlalu curam kemiringannya? Bayangin kalau ini Bukan akan membuat jalan. Oke, dari hasil pengamatan ini ada yang mau bertanya mungkin? Ada pertanyaan? Ya, bisa, boleh. Silakan. Pak, kalau dari pengamatan di video itu ternyata kemiringan terjam. Terus bagaimana ya Pak cara menghitung gradien? Oke, bagus sih pertanyaannya. Jadi untuk mengetahui jawaban bagaimana cara kita mengetahui gradien ataupun kemiringan, nah Bapak akan mengajak kalian untuk kegiatan belajar diskusi kelompok. Ya, seperti kemarin akan Bapak bagikan LKPD. Nah, LKPD kelompok 1. Kelompok 2. Sudah dapat semua LKPD? Sudah ya? Sudah. Silakan diisi datanya, kemudian dibaca petunjuknya. Nah, sebelum kalian menyelesaikan itu, biar kalian tahu bagaimana, berarti harus butuh data-data kan? Ya. Butuh informasi. Nah, itu bisa kalian dapatkan dari buku-bukumu, buku cetak, atau bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Nah, dikumpulkan data di sini. Satu semangat! Nah, untuk memperoleh ini kan berarti jarak dari sumbu Y ke X2 dikurang dengan jarak dari sumbu Y ini ke X1, berarti iya, X2 dikurang X1. Tambahan nilai Y garis AB. dari bawah kita nilai X garis AB. AB. Rupanya kan apa yang kamu pahami di sini, dia tuh mau bumi. Lebih dari 0,5. Iya, itu kan melebihi gradien melebihi batas maksimumnya. Seharusnya tidak melebihi 0,5. Di LKPD dirapikan ya. Terus di LKPD-nya Bapak beri waktu sekitar 3-5 menit lah. Kemudian siap-siap untuk presentasi itu Bapak tunjuk. Ya, sekarang Bapak minta kalian mempresentasikan hasil diskusi ya. Sebelum Bapak tunjuk mungkin ada yang mau mengajukan dirinya. Ada yang mau mempresentasikan. Oke. Udah? Perkenalkan, nama saya Rupianti Vidya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas 1, yaitu menentukan gradien. Coba teman-teman perhatikan LKPD-nya, yaitu perhatikan segitiga ABE dengan segitiga AEB dan CDH. AEB, A, EB dan CDH. Apakah masih sama? Ya. Berdasarkan aktivitas 2, jadi gradien garis yang dilalui titik 0,0 dan titik X, Y adalah gradien Y per X. Ada yang ingin bertanya? Saya. ya. Kenapa tidak perubahan dari sisi datar ke sisi tegak ya? Karena setelah kami telusuri, setelah kami membaca buku dan membaca bahan ajar,
Gradien itu perubahan jarak sisi tegak per perubahan jarak sisi datar. Betul ya. Jadi kalau kalian baca-baca lah referensi, buku-buku atau bahan ajar yang Bapak bagikan itu jelas. Bagaimana? Keren ya? Ada mesinnya ya? Ya, untuk aktivitas yang kedua, yang ketiga ya? Jadi teman-teman sekarang harus perhatikan di alat masing aktivitas 3. Menentukan gradien garis melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Jadi, gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ada pertanyaan mungkin? Maksudnya? Saya Pak, Oh, ada? Ya. boleh tidak kalau gradiennya Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2? Oh ya, di sini kan kalian menjelaskan Y2 per Y1, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oh ya, pertanyaannya, boleh tidak kalau Gradiennya Y1 ya, Y1 dikurang Y2 dan X1 dikurang per X1 per X2. Gimana? Boleh tidak? Saja boleh, Boleh. Kenapa boleh? karena hasilnya sama. Udah dicari ya? Tadi? Ya. Iya. Jadi hasilnya sama. Jadi benar ya? Kalian menulis Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2 itu boleh. Kenapa? Karena hasilnya sama. Jadi kasih atas dulu. Oke, lanjut. Ada satu lagi permasalahan. Hai. Halo. Yang akan dibangun panjang 5 meter tidak aman untuk dilalui pengguna kursi roda karena gradiennya melebihi batas aman yaitu 018. Seharusnya 0,18. Nah, Tepuk tangan. Oke, Bapak perbuat ya. Hasil dari presentasi diskusi Bapak kelompok 3 ya. Kelompok 1. Kelompok 1. 0,18. Nah, 0,18 itu lebih atau kurang dari 0,15? Karena dia lebih berarti tidak boleh ya. Jadi panjang yang dibuat tadi sesuai kesimpulan yang disampaikan kelompok 1 itu tidak aman bagi pengguna kursi roda. Jadi paham? Udah paham, sekarang kita coba bersama-sama menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yo, siapa yang bisa berkesimpulan untuk pembelajaran? Marisa, ya Marisa boleh. jadi gradien garis melalui titik 0,0 dan X, Y adalah Y per X. Ya, gradien melalui titik 0,0 dan titik X, Y adalah Y per X. Oh, lanjut. Apa lagi? Ya Pak, Ya Marisa. Siapa? Rensi. Ya. bisa menentukan gradien garis melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya, betul ya. Jadi Bapak berikan soal, silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Jangan lupa namanya, tulis. Silakan dikumpulkan satu orang dari perwakilan kelompok. Sekarang Bapak tegaskan ke kalian agar menambah wawasan kalian dan memperdalam ilmu terkait dengan materi kita hari ini. Bapak minta kalian di rumah itu memperbanyak membaca literatur ya. Oke, anak-anak, apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Materi. Oke, Pak? Bisa bantu kalian gradien. Untuk kedepannya agar pembelajaran kita lebih baik lagi dan kalian memahaminya lebih baik lagi, Bapak minta kalian menyampaikan sarannya, ya, sampaikan di grup WA kita, sampaikan sarannya, Pak. Untuk hari ini cukup dan Bapak sampaikan pertemuan depan atau pertemuan berikutnya kita belajar masih pada persamaan garis lurus, yaitu kedudukan dua garis lurus pada hari ini. Marilah kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.